Apa kabar saudaraku? Jumpa lagi dengan saya. Salam sehat, penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan kali ini, saya memberikan judul Unik dan Menarik Si Pohon Bambu, yang didasari dari kitab Amsal pasal 12 ayat 3 dan ayat 12. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Suatu kali seorang anak bertanya kepada kakeknya, "Kek, masih ingat tunas bambu yang kita tanam di belakang rumah dekat sungai itu?" Sebentar. "Oh, yang kita tanam 3 tahun yang lalu itu," sahut kakek. "Betul, Kek," timpal si anak. "Memang kenapa dengan tunas bambu itu? Apakah mati?" sambung si kakek. Anak itu menjawab, "Mati sih tidak, Kek. Hanya saja sudah 4 tahun ini kok enggak tambah-tambah tinggi. Jangan-jangan ada yang salah ya, Kek?" Kemudian kakek menjelaskan, "Begini, Cu. Pada tahun-tahun awal biasanya antara 1 sampai 5 tahun, tunas bambu itu memang sangat lambat pertumbuhannya. Namun, setelah melewati tahapan itu, maka pohon bambu dapat tumbuh sangat cepat. Dalam sehari, ia bisa bertambah tinggi 60 cm. Jadi, tunas pohon bambu di belakang rumah itu sepertinya masuk dalam tahapan 1 sampai 5 tahun pertama itu, Cu." "Oh, begitu ya, Kek. Tetapi, mengapa di tahun-tahun awal itu pohon bambu sangat lambat pertumbuhannya?" tanya si anak. Si kakek pun menjawab, "Ya, karena di tahun-tahun awal itu si pohon bambu sedang menumbuhkan akarnya. Akarnya akan mencengkeram bumi ini dengan erat. Baru setelah akarnya kuat, pohon bambu itu akan dapat bertumbuh dengan pesat. Sehingga ketika dipanen, pohon bambu itu akan banyak manfaatnya." Si anak menyahut, "Oh, pantas pohon bambu itu bisa menjadi tanaman pelindung untuk mencegah erosi dan tanah longsor ya, Kek. Dan kalau terkena angin keras, pohon bambu itu tidak patah. Beda dengan pohon yang lain yang mudah patah." "Betul, cucuku, pintar kamu. Jadi, kamu mesti sabar. Paling setahun lagi tunas bambu di belakang rumah itu akan segera bertumbuh besar," timpal si kakek sambil tertawa. "Baik, Kek." Demikian sahut si anak. Saudaraku, percakapan kakek dan cucu tentang pohon bambu ini syarat dengan pelajaran kehidupan. Kita semua tahu bahwa bambu adalah tanaman yang penuh dengan manfaat. Selain sebagai bahan bangunan dan bahan kerajinan, pohon bambu juga menghasilkan 35% oksigen lebih banyak dari tanaman lain dan mampu menyerap karbon dioksida 4 kali lebih banyak dari tanaman lain. Akan tetapi, sebelum ia dapat bermanfaat dengan baik, maka ia harus menumbuhkan akarnya sebanyak dan sedalam mungkin di dalam tanah agar dapat menyerap nutrisi bagi pertumbuhannya. Bukankah seharusnya kita juga belajar dari pohon bambu ini? Kita akan dapat menjadi berkat bagi lingkungan dan banyak orang lain di sekitar kita apabila kita benar-benar telah berakar di dalam iman kepada Tuhan. Sebab pengenalan yang sejati akan Tuhan akan menolong kita untuk mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Apabila kita tidak mengenal Tuhan dengan baik, maka kita juga pasti tidak akan dapat mengerti apa yang dikehendaki Tuhan itu. Ya, sehingga kita hanya hidup menurut kemauan diri sendiri. Padahal seringkali kemauan diri sendiri itu bertentangan dengan
kehendak Tuhan. Maka benarlah apa yang dinasihatkan oleh penulis Amsal. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Berakar kuat di dalam iman kepada Tuhan akan membuat kita terhindar dari keinginan berbuat fasik dan jahat. Bila kita benar-benar berakar di dalam Tuhan, maka hidup kita akan menjadi berkat. Oleh karena itu, mari kita terus berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, agar hidup kita memancarkan terang Injil bagi dunia. Ya. Mari kita bersedia belajar dari unik dan menariknya pohon bambu. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Salam, guru dan keluarga. Mari saudaraku kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk senantiasa berakar dan bertumbuh di dalam Engkau. Dengan demikian, kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami yakin Roh Kudus akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.